Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam agenda rutin setiap malam, agenda diskusi ya, setiap malam, agenda ngobrol. Kita dapat bertukar pendapat, berbagi saran, kurang lebih 30 menit ke depan ya. Adristi hadir ya. Adristi hadir, alhamdulillah. 10.3, siapa lagi yang sudah hadir? 10.3. Oh, nanti nilainya bisa dilihat hari Jumat ya. Sudah dikirim nilainya. Nanti nilainya bisa dilihat apakah bagus atau tidak. Nanti nilainya bisa dilihat langsung hari Jumat biar surprise ya, surprise. Yang penting sudah punya keyakinan nilainya bagus, ya udah yakini saja. Mudah-mudahan sesuai dengan prediksi ya. Arya kelas 7 udah hadir ya. 7A. Coba dibagikan live-nya Arya ke teman-teman 7A, coba dibagikan live-nya. Mumpung belum sibuk malam-malam. Kita masih mengkaji tentang hikmah atau hasil dari proses pembelajaran Ramadan ya. Jadi kita masih mengkaji tentang hasil daripada proses pembelajaran pada saat Ramadan. Kita akan analisa ya, analisa sejauh mana Ramadan kita itu menghasilkan suatu perubahan. Ada yang berubah enggak ya dari Ramadan itu? Kalau perubahannya itu positif, ya berarti itu berhasil. Ramadannya berhasil. Tapi kalau perubahannya negatif atau tidak ada perubahan sama sekali, berarti Ramadan kita belum berhasil.
ya butuh usaha yang lebih keras lagi. Keluar kota sama pacar, aduh gimana tuh itu? Apa yang akan terjadi nanti? Ya, jadi kenapa Islam itu mengharamkan pacaran? Karena itu pasti banyak sisi negatif. Tadi dengan pacar pergi jauh keluar kota tanpa ada orang tua yang mendampingi, ya, itu sudah bisa diprediksi apa yang akan terjadi di jalan maupun di tempat tujuan, ya. Itu akan kita bisa duga apa yang akan terjadi. Di Al-Quran begitu jelas, ya, dari sisi hukum, ya, kenapa Islam itu mengharamkan yang namanya pacaran, karena tadi banyak sisi negatif yang akan kita dapatkan dari hal tersebut. Iya, kita sebagai teman hanya mengingatkan saja, mengingatkan, memberikan saran terbaik. Pada akhirnya terserah kepada orang itu. Kalau memang dia mau menerima, ya syukur. Kalau tidak, itu urusan. Yang penting kita sudah punya andil untuk menyelamatkan dia, ya, gitu. Itu udah lepas tanggung jawab kita. Tapi kalau kita diam, tidak meninggal, itu sebuah kesalahan. Aurel hadir ya, 10.2 sudah hadir. Siska sudah hadir, Siska. Aisyah mana? Aisyah yang rajin. Coba di Aurel 10.2 ya, sudah hadir ya. Itu Siska teman sebangkunya mana? Aisyah mana? Kalung salib, ya buat apa dipakai itu? Kan itu nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada manfaatnya. Bagi orang Nasrani itu kan itu punya makna yang sangat dalam itu. Itu kan simbol ketuhanan ada di situ. Jangan ikut-ikutan untuk yang itu, ya. Sekalipun itu hanya benda, tapi itu punya makna yang sangat dalam itu. Oh, Aisyah hadir ya, alhamdulillah. Aisyah IPA 1 kan? Atau IPA 2? Ada 2 Aisyah kan? Di IPA 2 juga ada Aisyah. IPA 1 atau IPA 2 ini? Gadis hadir ya, alhamdulillah. Gadis hadir. Oh, Aisyah 10.2, Nur Aisyah. Pakai Nur kan ya? Pakai Nur atau enggak nih Aisyahnya? Ya, terkait dengan hasil Ramadan, mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan dari ini? Iya, pakai Nur ya, Nur Aisyah, ya, cahaya. Ya, silakan sambil nunggu teman-teman yang lain. Alhamdulillah baik, sehat. Ya, silakan siswa yang sudah bergabung di malam hari ini dalam agenda obrolan diskusi malam hari, silakan sambil nunggu teman-teman yang lain masuk bergabung. Ada yang mau disampaikan terkait dengan hasil Ramadan, ya? Arah hadir 10.2.
Siti Wana udah hadir ya? Sudah hadir. Jasmine hadir, alhamdulillah. Silakan ada mau disampaikan, Wanda. Ada yang ditanyakan terkait dengan hasil ibadah Ramadan? Mangga ditunggu pertanyaannya atau sarannya. 30 menit ke depan kita akan terus ngobrol berjalan. Silakan ada yang mau disampaikan dulu. Saya tunggu pertanyaannya atau Cantika udah nyuruh Wanda untuk bertanya itu. Sanitari hadir 10.2. Oh, kalau ketinggalan ikut imam aja. Kita udah ketinggalan 2 ya, 3, udah ikut aja sisanya berapa gitu. Dan itu pun kalau ketinggalan itu nggak membuat batal sholat. Ya. Jadi kalaupun kita ketinggalan atau lupa, tidak membacanya, tidak mengikutinya, itu tidak menjadi batalnya sholat Idul Fitri. Ya, kalau lihat keterangan, rakaat pertama itu 7 kali ya, 7 kali. Rakaat yang keduanya adalah 5 kali. Nah, kalau tidak sempat karena telat ya tidak harus ngejar 7 kali, ikut aja sisanya berapa yang ikut imam saja di situ ya gitu. Apa yang maksud dengan hisab? Oh, hisab itu perhitungan matematik yang terkait dengan penentuan 1 Ramadan atau 1 Syawal. Itu menggunakan ilmu astronomi, itu ada penghitungannya, ada rumusnya. Ya, jadi kalau menentukan setelah bulan Ramadan kita. Jadi sekali lagi untuk penentuan puasa Ramadan atau 1 Syawal itu menggunakan 2 metode. Metode pertama dengan hisab, itu menghitung. Ada rumusnya, itu ada ilmu astronomi yang digunakan. Nanti kalau kuliah di UIN ya, di fakultas di jurusan hukum Islam, itu nanti akan diberikan ada satu proses penghitungannya, akan dikasih caranya bagaimana menghitung Ramadan, Syawal itu dengan menggunakan ilmu falak. Namanya ilmu falak itu menentukan 1 Syawal Ramadan dengan cara menghitung. Nanti ada rumusnya ya gitu. Yang kedua dengan cara melihat bulan dengan mata atau dengan alat, namanya ru'yat ya, dengan melihat ru'yat itu. Jadi pertama dengan cara menghitung namanya hisab, kalau ru'yat dengan cara melihat bulan langsung. Jadi kalau bulan udah kelihatan dengan alat atau dengan mata, berarti itu sudah jatuh tanggal 1 Syawal atau 1 Ramadan. Itu 2 metode dalam penentuan puasa atau 1 Syawal. Setelah 1 Syawal, tanggal 2-nya boleh puasa Syawal, ya. Atau selama bulan Syawal itu boleh. Yang utama tanggal 2 sampai dengan tanggal 7, ya. 2 sampai tanggal 7 itu yang paling utama yang itu. Tapi pendapat yang lain boleh juga, tidak harus tanggal itu, boleh juga yang penting bulan Syawal itu boleh puasa Syawal gitu, ya, gitu. Ya, lebih utama puasa Syawal itu dilaksanakan pada tanggal 2 Syawal. Tanggal 1-nya kan haram, tidak boleh berpuasa. Itu diharamkan puasa Syawal. Tapi kalau tanggal 2-nya itu sudah boleh
melaksanakan puasa Syawal, ya, tanggal 2 sampai dengan tanggal 7. Menurut keterangan itu nilainya sama dengan puasa setahun kalau puasa 6 hari itu, ya, gitu. Atau selain tanggal 2 sampai 7 itu boleh juga, yang penting bulan Syawal itu masih dikatakan puasa Syawal, boleh mangga. Tadi Wanda menanyakan bagaimana kalau selesai Ramadan kemudian berbuat dosa. Nah, berarti di situ ada satu pembinaan yang tidak tuntas, ya, tidak sempurna. Mestinya ketika Ramadan tidak berbuat dosa, maka habis Ramadan jangan berbuat dosa. Ramadan dikendalikan, ditahan. Habis Ramadan dilepas. Nah, itu namanya Ramadannya belum sukses, belum berhasil. Mestinya pembelajaran Ramadan itu menahan diri dari perbuatan dosa, menahan diri. Itu dibina selama 1 bulan. Nah, selesai pendidikan 1 bulan, mestinya itu akan semakin terkendali, tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Nah, makanya ketika selesai Ramadan kemudian dia dosanya melakukan perbuatan lagi, berarti ada satu proses pembelajaran yang tidak tuntas, ya, berarti belum berhasil mengendalikan dirinya untuk berbuat dosa. Idealnya habis Ramadan itu bisa dikendalikan, ya. Apa mana puasa? Kan mengendalikan diri dari segala hal yang dilarang di dalam Islam. Minimal secara sadar tidak melakukannya. Tapi kalau karena faktor tidak sengaja, ya, lupa, itu masih Allah maafkan. Tapi kalau kita sengaja berbuat dosa habis Ramadan, ya berarti itu harus dikaji ulang. Jangan-jangan ada satu proses yang tidak sempurna. Nah, orang-orang yang dikatakan berhasil puasanya itu adalah pertama, ya, dia minimal mempertahankan ibadah Ramadannya. Mempertahankan itu minimal. Jadi apa yang dikerjakan Ramadan akan terus berlanjut sampai dengan ketemu lagi Ramadan tahun depan. Itu dilaksanakan tadi. Sholatnya dijaga baik, ya. Tadarus Al-Quran terus dilakukan, puasa sunnahnya setiap malam dilakukan, itu minimal itu. Tapi kalau pengen idealnya ya harus ditingkatkan dari segi kualitasnya. Sholat tidak sekedar di awal waktu, tapi sekarang perbaiki pemahaman sholatnya itu sendiri. Dipahami maknanya, ditingkatkan kekhusyuannya, gitu kan. Setelah di awal waktu, sekarang diperbaiki kualitas kekhusyuannya, diperbaiki kualitas maknanya itu. Nah, semakin memahami makna bacaannya, itu akan menjadi jalan bagi kita untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas sholat kita. Ya, sholat bukan sekedar gerakan badan, sujud, ruku dan sebagainya, tapi itu ada gerakan hati di situ. Ada konektivitas jiwa dengan Allah. Dari mana itu dapatkan? Dari satu pemahaman tentang makna yang kita baca. Itu satu jalan untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat. Memahami apa yang kita baca. Itu didapatkan dengan cara terus mengkaji selama Ramadan, dipelajari. Nah, sekarang Syawal ini akan terus diperbaiki lagi, terus diperbaiki. Jangan berhenti memperbaiki sholat kita. Kenapa? Karena sholat adalah tiangnya agama. Tanpa tiang akan roboh bangunan itu. Yang kedua, sholat adalah amal yang pertama dihisab pada hari akhir nanti. Jadi kalau sholatnya sudah bagus, berkualitas tinggi, ya, bermutu tinggi,
itu akan bisa menjadi satu dasar untuk memperbaiki ibadah-ibadah yang lainnya. Maka jangan berhenti memperbaiki sholat kita. Ada orang mengatakan kalau orang sibuk memperbaiki sholatnya, maka Allah akan sibuk memperbaiki hidup kita gitu. Kalau kita sibuk terus memperbaiki sholat kita dari sisi gerakannya, bacaannya, maknanya, kekhusyuannya, waktunya, dan sebagainya, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Itu janji Allah kepada kita. Ya, jadi standarnya adalah bagaimana kita sholat yang terbaik. Itu yang harus kita lakukan pada hari ini. Nah, orang-orang yang memperbaiki sholatnya dengan baik, maka akan terjaga dari perbuatan dosanya. Ya, orang-orang yang baik sholatnya, maka akan terjaga dari perbuatan dosanya. Itu rumus, ya. Mana ayatnya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar gitu. Itu rumus dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah katakan begitu. Ya, aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu rumus Al-Quran terkait dengan sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, jadi tadi untuk pertanyaan Wanda, berarti ada satu proses pembelajaran yang tidak tuntas di situ. Sebaiknya menahan diri, malah mengikuti kemauan hawa nafsunya. Ya, itu adalah satu proses yang harus kita perbaiki, dikaji ulang kembali gitu. Nafira hadir, 11 sudah hadir. Ada lagi yang mau disampaikan terkait hasil Ramadan? Ya, jadi sekali lagi bahwa Ramadan itu hadir di tengah-tengah kita, itu ingin memperbaiki hidup kita. Mila 11.7 hadir ya, Mila Ismaya. Alhamdulillah. Jadi Ramadan itu hadir untuk memperbaiki hidup kita dari berbagai aspeknya. Kalau kita sungguh-sungguh untuk mengikuti Ramadan dengan baik, ibadah Ramadan dengan baik, satu kali itu cukup untuk memperbaiki hidup kita. Kita seringkali tidak serius dalam mengikuti ibadah Ramadan ini ya, tidak serius. Yang kita rasakan saja tidak. Kenapa? Kadang ada merasa bahwa nanti juga masih ada Ramadan tahun depan itu kan gitu. Mau sungguh-sungguh taraweh, juga masih ada tahun depan gitu kan. Akhirnya tarawehnya tidak tuntas 1 bulan. Ada yang cuma setengahnya, ada yang cuma 1/4-nya, ya gitu. Mau ngaji Al-Quran, nanti juga masih ada tahun depan gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak serius. Boleh jadi kita sudah mengalami Ramadan, sudah 50 kali Ramadan, tapi kenapa belum juga maksimal memperbaiki diri kita? Jadi butuh waktu berapa lama lagi? Butuh waktu berapa Ramadan lagi agar hidup ini akan semakin baik? Allah kasih waktu yang begitu lama. Ana hadir ya. Makasih. Besok ketemu ya jam 9. Jadi kalau 1 kali saja Ramadan hadir, kita sungguh-sungguh mengisinya, itu akan ada perubahan dalam diri kita. Ya, jangan sampai terjadi tadi 50 kali Ramadan hadir, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Ya, gitu. Yang salah di mana? Berarti kembali ke diri kita. Ya, jadi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, sayang kepada kita. Nah, karena sayangnya Allah hadirkan sebuah bulan yang istimewa. Allah hadirkan sebuah sekolah madrasah yang istimewa. Mestinya kalau kita sungguh-sungguh mengikuti madrasah Ramadan itu dengan baik, itu dia akan dihasilkan pribadi yang lebih baik.
ya gitu. Tadi dari sisi ibadahnya semakin baik, semakin disiplin dari waktunya, semakin khusyuk ibadahnya, ya gitu. Dengan Al-Quran itu semakin ada interaksi yang semakin intensif di waktu-waktu luang. Buka Al-Quran, kita ngaji maknanya. Valen, ya. Valen itu tahun berapa Valen itu? Valen ya, alumni ya. Alhamdulillah bisa hadir, Valen. Ya, jadi sekali lagi bahwa Ramadan hadir itu ingin memperbaiki diri kita. Perbaikannya harus positif, ya. Jadi orang-orang yang Ramadannya itu berhasil, 1 kali 2 kali Ramadan sudah ada langsung ada perubahan. Ada perubahan yang lebih baik dari berbagai aspeknya, dari berbagai sisi kehidupannya, ya, dengan Allah semakin baik, dengan manusia juga akan semakin baik, tidak ada konflik, tidak ada kontra yang serius, ya, terus akan semakin baik, begitu. Itu kalau kita serius begitu, ya, gitu. Maka harapan kita semua di hari ini bulan Syawal, sekarang tanggal 10, ya. Jadi apa yang diajarkan ketika Ramadan dari sisi ibadahnya, ibadah mahdhahnya, dari sisi muamalahnya, hubungan dengan manusia, terus juga termasuk bagaimana mengendalikan diri kita, ya, itu akan dipertahankan di saat Syawal ini. Syawal sendiri maknanya apa? Adalah peningkatan. Jadi ketika Ramadan kita Allah dididik, dilatih, dibimbing dengan sistem pendidikan yang paling hebat, itu pendidikan robani, ya, yang Allah ciptakan. Ya, makanya ketika Syawal ini hadir itu akan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ketika Ramadan itu ada. Jadi meningkat nggak hari ini? Kalau ada peningkatan berarti sukses. Tapi kalau stagnan, ya, tidak ada yang berubah dari aspek-aspek ibadah dan sebagainya, berarti itu butuh upaya-upaya untuk perbaikan di Syawal ini. Coba diperbaiki lagi, ya, gitu. Jadi harapan kita semua, Allah ngasih waktu yang begitu lama, begitu banyak, agar semua itu ingin memperbaikinya. Allah kasih waktu itu ada satu upaya untuk memperbaiki diri kita dalam berbagai aspeknya. Salman, boleh, mangga, boleh disampaikan saja. Secara pribadi, sekolah di MJ, hafalan apa, Pak? Ini apa nih, mata pelajaran apa ini maksudnya nih? Apakah di Quran hadis atau di mana nih, yang hafalan di mana ini? Ya pasti ada tugas-tugas seperti itu, ya. Nah. Ya, yang mana, yang tugas yang mana ini? Oh, saya di pelajaran akidah akhlak. Ada yang mesti dihafalkan.
Ya, kan itu untuk melatih daya ingat ya, agar berkembang nalarnya. Itu apa cara mengulang-ulang itu memang ada. Habis setiap mapel ada yang mesti dihafalkan. Ya, seperti di materi tentang Asmaul Husna itu menghafal. Oh boleh, nanti pendaftarannya bulan Juni Juli ya, kalau ke MJ itu ya. Juni Juli udah boleh masuk nanti. Atau sekarang juga sudah boleh daftar ya. Nanti malah yang daftar sekarang ada diskon ya, ada keringanan gitu. Ya, kembali lagi bahwa Ramadan hadir itu ingin memperbaiki secara individual diri kita. Jadi kalau diri kita ingin lebih baik kondisinya, itu maka Ramadan harus diisi dengan seseriusnya, sungguh-sungguh. Ya, mengisi Ramadan dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Tanpa kesungguhan saya kira akan tidak maksimal hasilnya. Memperbaiki masyarakat, memperbaiki sebuah bangsa, itu bisa menggunakan media Ramadan. Kalau negeri kita ingin lebih baik ya, ada kemakmuran masyarakatnya, rakyat yang sejahtera, itu bisa lewat pintu Ramadan. Kenapa bisa lewat pintu Ramadan? Karena salah satu tujuan utama Ramadan itu, puasa itu kan la'alakum tatakun. Ini rumus Quran berbicara tentang bagaimana menata suatu bangsa. Kalau kita lihat teks ayatnya ya, yang berbicara tentang puasa itu ujungnya kan la'alakum tatakun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketakwaan itu menjadi syarat kemakmuran suatu bangsa, syarat keberkahan suatu bangsa. Di bangsa itu akan berkah, akan makmur, akan sejahtera, akan maju kalau dari mulai pemimpin sampai rakyatnya semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena di situ Allah akan ikut campur dalam kondisi bangsa itu. Jadi kalau rakyat ini, pemimpinnya, rakyatnya bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu rumusnya ada di surah Al-A'raf ayat 96. Allah katakan, walau an ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh walakin kadzabu faqaddam makan yaksibun. Itu rumus Allah terkait dengan kemakmuran suatu bangsa. Jadi kalau bangsa itu semuanya beriman, bertakwa kepada Allah, kata Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah berikan keberkahan, kemakmuran, kesejahteraan, kebaikan suatu bangsa. Tapi manakala itu tidak dilakukan, tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, kata Allah apa tadi? Walakin kadzabu faqaddahum, maka aku timpakan musibah karena akibat perbuatan mereka, ya begitu. Ya, begitu. Jadi itu rumus Al-Qur'an berbicara tentang kemakmuran suatu bangsa. Jadi kalau ingin negeri ini semakin membaik, maka secara kolektif, secara kelompok ya, dalam suatu negara itu menggunakan puasa dengan baik, tadi lewat ibadahnya, pembinaan akidahnya, akhlaknya, itu ditata dengan baik selama Ramadan. Setelah Ramadan jadi pribadi yang bertakwa, maka itu pintu terbang Allah akan bukakan. Semuanya Allah berikan kemudahan-kemudahan. Rezeki Allah buka, rezeki dari mana saja langit dan bumi Allah. Tapi kalau tidak dihasilkan pribadi yang bertakwa kepada Allah, Allah tutup itu. Allah tutup.
ya, Allah tutup pintu keberkahan itu Al-Quran yang berbicara gitu. Ya makanya mari kita ya yang Allah kasih waktu masih hadir di Syawal ini, ada hal yang kurang tertata dengan baik, maka kita perbaiki hari ini. Jangan sampai ada terlambat. Ya gitu. Salman ini mau ke SMK atau ke MTS-nya nanti rencananya? Ya, ke SMK atau ke MTS-nya? Itu ada 2 jalur untuk itu ya, itu hal yang terpenting. Jadi kenapa kita seminggu ini, 10 hari ini kita akan terus mengkaji Ramadan, sisi hasilnya ya. Jadi jangan sampai di SMK ya. Nah, SMK itu ke Pak Andi ya itunya ya. Nah, ya. Nanti silakan tanya ya. Nah. Kalau SMK saya kurang tahu ya. Ya pasti kalau cewek itu cantik. Yes. Semua perempuan itu pasti cantik, laki-laki pasti ganteng. Kan itu kan relatif ya menilai itu. Tapi yang penting adalah kecantikan batiniahnya, kecantikan hatinya, ya kecantikan cara berpikirnya itu yang lebih utama. Di situ nilai kualitas, di situ nilai kualitas manusia itu, bukan secara fisik bisa dipoles ya. Apalagi sekarang kemajuan teknologi kecantikan itu bisa ditata ya gitu. Tapi kalau kecantikan hati itu tidak bisa tiba-tiba, butuh proses yang cukup panjang gitu. Ya, sekali lagi jadi tadi di halal di sekolah juga di SMA 4 kita bahas tentang siapa orang yang dikatakan berhasil mengikuti Ramadan itu. Adalah orang-orang yang Syawal, orang-orang yang meningkat ibadahnya, ya lebih meningkat, akan lebih baik dibanding dengan sebelum puasa. Jadi kalau sebelum puasa stagnan terus tidak ada perubahan, berarti itu ada proses yang tidak maksimal gitu ya. Makanya kalau sekarang kita rasakan kok begini ya, habis Ramadan kok nggak ada perubahan sama sekali, sholatnya tetap aja ketinggalan ya, semangatnya tidak berubah, terus baca Quran kok males-malesan terus itu ya, terus bangun malam pun sepertiga malam terakhir kita susah bangun, kesiangan terus sholat subuhnya gitu. Itu harus khawatir di situ. Segera ada tindakan tindakan cepat untuk memperbaiki semua itu. Kita seringkali ada penyikapan yang tidak berimbang. Kalau badan ini sakit, ada yang tidak enak badan, itu langsung kita datang ke dokter. Ya, ketika badan kita sakit, ada masalah, ada nyeri dan sebagainya, itu kita langsung berobat ke dokter, langsung ditangani oleh dokter ahli. Tapi manakala jiwa kita, ya semangat kita ada masalah terkait dengan bagaimana melaksanakan ibadah kepada Allah, kita kadang-kadang tidak langsung meresponnya dengan cepat. Itu dianggap bukan suatu masalah dalam tubuh kita gitu kan. Padahal itu lebih serius dibandingkan dengan tubuh kita yang sakit. Kalau iman itu sakit, itu lebih bahaya daripada tubuh kita yang sakit. Ya, Kaila dari IPA 1 ya, gitu.
Itu kadang ada satu penyikapan yang tidak berimbang dalam diri kita. Kalau kita merasakan kaki sakit, tangan sakit, ya, kepala pusing misalkan, kita langsung ke dokter di situ. Ada tindakan medisnya. Tapi manakala jiwa kita sakit, malas ibadah, malas, tidak semangat, ya, mau ngaji males, sholat males, mau ikut pengajian males, ya, tidak ada semangat dalam jiwa kita, itu mestinya ada langkah-langkah yang cepat. Itu tuh masalah yang serius, ya, begitu. Juga termasuk orang tua ketika melihat anaknya kelihatannya kok tidak semangat, kelihatannya kurang serius dalam ibadahnya, itu mesti cepat ngambil tindakan juga, jangan dianggap sepele gitu. Ya, gitu. Itu hal yang harus kita kaji di pasca Ramadan ini. Jadi kalau ada nampak ada perubahan yang signifikan, perubahannya malah cenderung lebih menurun, itu khawatir tadi ada proses yang tidak sempurna, tidak maksimal, atau ada yang terlewat. Karena tadi faktornya karena ketidaksungguhan kita, ya. Tia, Afia, Kiki hadir ya. Di rumah siapa ini hadirnya? Kaila? Di rumah siapa ini hadirnya? Atau di rumah masing-masing? Ya, itu harus kita kaji ulang, ya. Jadi obrolan kita malam hari ini kita ingin terus mengkaji ulang sejauh mana hasil daripada Ramadan itu. Karena Ramadan itu bukan suatu program yang asal-asalan, bukan program asal kita jalani sebulan setelah itu lewat langsung tanpa ada maknanya. Justru itu ingin memperbaiki diri kita, ingin memperbaiki keluarga, ingin memperbaiki masyarakat Jawa, juga ingin memperbaiki bangsa kita. Nah, kalau kita sungguh-sungguh untuk mengisinya, maka akan dihasilkan satu hasil yang kita harapkan tadi, bisa memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki aspek-aspek kehidupan kita. Maka insya Allah itu menjadi bekal 11 bulan ke depan gitu, akan kita miliki gitu. Nah, kalau ini kita miliki, maka insya Allah 11 bulan ke depan kita akan dalam posisi siap bertarung menghadapi kehidupan yang lebih baik. Kita sudah punya modal di sini, ya, punya modal utama bagaimana menata hidup yang lebih baik untuk ke depannya gitu. Maka disitulah tekad yang harus kuat dalam jiwa kita, ya. Idul Fitri sendiri, yang Idul Fitri itu maknanya kembali kepada fitrah kita, bahwa Allah ciptakan kita ada satu kecenderungan yang kuat kepada agama kita. Jadi secara fitrahnya setiap manusia yang hadir di muka bumi ini punya kecenderungan yang kuat untuk memahami dan menjalankan agama dengan baik. Itu fitrah. Orang tidak mungkin menjauh dari agama, pasti akan cenderung untuk beragama dengan baik. Hanya kadang-kadang tadi faktor di luar diri kita secara eksternal ada yang berpengaruh di situ. Siapa yang mempengaruhi perkembangan fitrah agama itu adalah tadi keluarga kita berpengaruh, keluarga, masyarakat itu berpengaruh, teman pergaulan sehari itu akan berpengaruh kepada kita. Sekolah kita itu berpengaruh, ya. Di keluarga yang Islami akan tumbuh semangat, teman-teman yang baik
teman-teman yang ahli ibadah itu akan mempengaruhi kita dalam beribadah kepada Allah. Sekolah yang kita ikuti nih setiap hari ada guru di situ kan, guru juga mempengaruhi diri kita. Nah, kalau semuanya itu baik, keluarganya baik, temannya baik, masyarakatnya baik, kondusif, sekolahnya pun baik, guru-gurunya ada orang-orang yang punya giroh agama yang baik, yakinlah itu akan muncul siswa-siswa yang punya semangat beragama yang baik. Akan kembali kepada fitrah aslinya, bahwa manusia itu cenderung untuk memahami agama dengan baik, ya, punya kecenderungan untuk menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Karena tadi faktor di luar diri kita yang kadang-kadang menghambat pengabaran agama itu sendiri, ya. Maka pandai-pandailah dalam hidup ini untuk selektif dalam memilih lingkungan yang kita tinggali, ya. Nah, salah-salah memilih lingkungan itu maka akan fatal akibatnya, ya. Radit, Hanif, Freja hadir, ya. Nah, terima kasih sudah hadir. Ada komen terkait kajian malam hari ini, yaitu bahwa orang-orang dikatakan berhasil. Aisyah hadir, ya. Gitu. Kita berupaya untuk melakukan satu perbaikan manakala ada hal-hal yang kemarin belum sempurna, ya. Jadi orang-orang yang berhasil Ramadannya tadi akan terus menjaga ketaatannya kepada Allah, akan memperbaiki aspek-aspek kehidupannya dengan baik, sehingga nanti ke depan kita akan hidup sebagaimana yang Allah kehendaki, ya, tanpa upaya keras dari diri kita, ya. Hidup kita tidak ada perubahan sama sekali, gini terus sampai nanti ujung kehidupan ini. Kata Nabi, gimana? Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu orang yang beruntung. Jadi hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang-orang yang merugi itu orang-orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Tapi orang-orang yang merugi, tapi orang-orang yang celaka apa? Orang-orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin dalam segala aspeknya. Nah, kita ingin pilih opsi yang A saja. Siapa itu orang-orang yang beruntung? Ya. Itu orang-orang yang hari lebih baik daripada hari kemarin, ya. Aisyah sama Siska masih hadir nggak? Siska masih hadir nggak? Aisyah, coba dicek itu. Atau udah tidur? Ya, gitu. Jadi sekali lagi itu barangkali kajian kita malam hari ini, ya, obrolan singkat malam hari ini. Jadi kesimpulannya kita berupaya keras dari waktu yang kita masih miliki hari ini dan seterusnya. Wana masih hadir, ya. Nah, makasih. Jadi waktu itu sangat berharga dalam hidup ini, jangan disia-siakan. Karena gagal memanage waktu, kita akan gagal dalam hidup, ya. Tapi kalau kita pandai memanage waktu dengan baik, wal asr, nah itu kan innal insana lafi khusr, itu Allah janjikan orang-orang yang hidupnya beruntung itu adalah orang-orang yang mengisi waktunya dengan apa? Dengan pertama amanu, terus memperbaiki iman kita. Yang kedua amil solihati, dengan terus meningkatkan amal soleh kita. Yang ketiga watawassobil haq, terus saling menasihati dalam kebenaran. Yang keempat watawassobil sabr, terus menasihati dengan penuh kesabaran. Itulah orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Jadi perbaiki, tingkatkan kualitas imannya, perbaiki, tingkatkan kualitas amaliyahnya, amal solehnya. Ketiga, perbaiki cara menasehati atau sama-sama memperbaiki diri kita dan orang lain dengan cara yang baik.
itu orang-orang yang hidupnya sukses dalam memanage waktu dengan baik ya gitu. Jangan sampai waktu yang Allah sediakan ini disia-siakan sehingga tidak punya nilai tambah terhadap kehidupan kita. Ya, itu barangkali kajian kita malam hari sekali lagi. Jadi mari kita pasca Ramadan selesai ini, kita akan terus menjaga ketaatan kepada Allah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang bertakwa kata Allah, maka Allah janjikan surga yang penuh kenikmatan, yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, yang tidak pernah terdengar dalam pendengar kita, yang tidak bisa dibayangkan dengan daya khayal kita, tidak bisa, karena itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita, yang pasti penuh dengan kenikmatan yang tidak bisa diprediksi oleh kita sekalian. Demikian barangkali kajian kita hari ini. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang masih hadir sampai selesai ya. Selamat istirahat ya. Kita besok kembali bangun untuk sholat fajar ya.